Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Gardelia ya, vlog pertanian yang membahas masalah dunia pertanian, informasi-informasi di bidang pertanian terkait pupuk, obat hama pertanian dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk di-subscribe ya dan bagikan video ini sekiranya bermanfaat ke rekan-rekan dan sahabat tani lainnya. Jadi di video kali ini ya saya akan membahas mengenai insektisida Starban yang umumnya digunakan di daerah saya untuk membasmi hama tikus di area pembenihan ya, atau di lahan pembibitan tanaman padi ya. Insektisida Starban ini dia berbahan aktif klorpirifos 500 gram per liter dan sipermetrin 55 gram per liter ya. Ini adalah tutorial penggunaan Starban ya untuk pencegahan hama tikus di area pembenihan atau pembibitan tanaman padi ya. Mula-mula kita siapkan minyak goreng bekas ya, limbah dari dapur atau minyak goreng yang sama sekali sudah tidak dipakai lagi ya. Kemudian kita langsung campurkan saja begitu ya. Untuk satu botol bekas air mineral 600 ml itu memerlukan paling tidak 10 ml Starban ya. Ini sudah termasuk dalam kategori dosis tinggi ya, jadi nanti tinggal disesuaikan saja ya, bisa dikurangi sejumlah yang dikehendaki begitu ya. Pada prakteknya saya menggunakan minyak sayur bekas penggorengan ya, karena kebetulan memang ada ya, tidak begitu sulit untuk memperolehnya. Bisa menggunakan oli ya, oli bekas kendaraan bermotor atau oli gardan atau bahan lainnya yang sifatnya lengket ya. Namun saya lebih merekomendasikan menggunakan minyak goreng ya, atau minyak sayur bekas, karena penggunaan oli itu membuat cepat keriput plastik pemedihannya ya, sementara untuk penggunaan di minyak goreng itu tidak terlalu membuat keriput atau membuat rusak plastik dari pembatas pembibitan dari tanaman padi itu sendiri ya. Kemudian ya selanjutnya kita siapkan dua tutup botol ya, untuk membuat lubang ya di tutup botol air mineralnya, dan biarkan satu tutup botol ya tetap utuh agar mudah saat dibawa. Gunakan saja paku atau batu atau yang lain untuk melubangi daripada tutup botol air mineral ini. Kemudian selanjutnya larutan yang sudah di mix tadi ya, kita semprotkan di sepanjang plastik pembenihan ya. Dan hama sasarannya yaitu dari jenis serangga ya, seperti ulat, warna sangit, serta lalat buah ya. Sebetulnya Starban ini khusus diformulasikan untuk tanaman hortikultura ya, seperti jagung, semangka, kol, tomat, cabai, terong, dan lain sebagainya. Tidak dianjurkan untuk tanaman padi ya. Ini tertera di label kemasannya bahwasanya Starban ini tidak diperkenankan ya untuk tanaman padi ya, untuk disemprot dengan Starban ini ya. Dan karena tidak diperkenankan untuk total keseluruhan ya penyemprotan tanaman padi ya, maka di daerah kami ya Starban ini digunakan untuk membasmi hama tikus ya pada area pembenihan ya. Mengapa Starban tidak dianjurkan untuk tanaman padi? Karena kandungan bahan aktif yang ada pada Starban yaitu sipermetrin sejumlah 55 gram per liter ini memiliki efek panas ya. Sebetulnya manjur sebetulnya untuk hama werang ya, dengan cara kerja kontak indukan werang itu akan langsung mati atau tewas di tempat ya. Tapi telur werangnya itu cepat sekali menetas ya, berkenaan dengan efek panas tadi. Jadi setelah 1 minggu dari penyemprotan,
adanya efek panas dari obat hama ini ya dapat menimbulkan dan mensegerakan telur wereng cepat sekali menetas ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di lahan pertanian yang akan menjadi tempat tutorial ini dilakukan ya. Kemudian kita ganti saja ya tutup botolnya, tutup botol yang utuh kita lepas ya. Tadi alhamdulillah tidak terjadi ceceran ya di dalam pendanaan. Ganti dengan yang sudah kita lubangi lurusan ya, seperti itu. Kemudian kita semprotkan ya larutan yang sudah dicampur tadi ya antara Starban dan juga minyak goreng bekas atau minyak sayur bekas penggorengan, itu kita sudah campurkan tadi. Kemudian disemprot ya ke pinggiran atau ke plastik yang menjadi penghalang daripada area pembibitan atau lahan pembenihan ya. Disemprot sedikit demi sedikit di bagian permukaan plastiknya saja, yang mana ini akan perlahan menetes ke bawah ya, untuk kemudian bercampur dengan air yang ada di area sekitar pembenihan. Ini akan berakibat tikus menjadi kabur ya, jika kena matanya kulitnya menjadi ya mengakibatkan tikus kabur ya, atau bahkan mati di tempat ya. Kemudian jika terkena hewan lain ya, seperti misalkan bebek atau katak, itu juga akan berakibat fatal juga ya. Makanya Starban ini hanya dilakukan pada area pembenihan saja, tidak total ke lahan pertanian ya, ke seluruh lahan pertanian ya. Jadi hanya untuk dilakukan di area pembenihan atau pembibitan tanaman padi saja ya, seperti itu. Kemudian kenapa kok tanaman hortikultura itu boleh disemprot dengan Starban ya? Perlu dipahami bersama bahwa hortikultura disemprot dengan Starban pun dosisnya harus seminimal mungkin ya. Dan rata-rata hama sasaran daripada Starban ini adalah ulat, walang sangit, lalat buah yang kecenderungannya banyak terdapat di hortikultura ya. Sedangkan pada tanaman padi itu hamanya lebih kompleks ya, ada orang, sundep dan lain sebagainya ya. Selain itu juga Starban ini dapat memutus mata rantai kehidupan di biota pesawahan ya. Contoh misalkan ya, ketika dilakukan penyemprotan total terhadap seluruh lahan area pertanian, hama walang sangitnya akan mati. Namun predator alami dari walang sangit ya, seperti misalkan katak, itu juga ikut mati ya. Andai kata predator alami mati, maka hama walang sangit akan bertambah dengan sangat cepat ya. Namun meski demikian, penggunaan obat hama Starban ini banyak dilakukan di daerah kami untuk mengusir dan mencegah hama tikus di area lahan pembenihan atau pembibitan tanaman padi. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penggunaan obat hama Starban untuk membasmi dan mengendalikan hama tikus di area pembibitan lahan pertanian padi ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan sampaikan informasi bermanfaat ini ke rekan sahabatan lainnya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.